Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para patriot SMP Darul Hikam yang Allah muliakan, pernahkah kita merasa ketika kita akan melakukan sebuah kebaikan, rasanya berat sekali, padahal kita sudah tahu keutamaan, balasan, pahala dari kebaikan yang kita lakukan? Bisa jadi teman-teman sekalian, itu karena hidayah Allah tidak menyapa kita. Allah tidak memberikan hidayah dan menggerakkan hati kita, bahkan raga kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa hidayah itu mahal. Apabila kita mengacu kepada doa iftitah yang saya sampaikan di awal tadi, may yahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa yang Allah berikan hidayah, maka Allah akan pilih orang itu untuk mendapatkan hidayah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka Allah akan sesatkan dan tidak akan pernah disapa dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengacu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum munafik hidup bertahun-tahun lamanya dengan Rasulullah, mendapatkan pengajaran langsung, mendapatkan bimbingan langsung, tetapi mereka menjadi garda terdepan dalam menantang ajaran Rasulullah SAW, tidak mengikuti perintah Rasulullah, bahkan mengingkari akan kebenaran Islam, padahal mereka sendiri hidup bersama dengan Rasulullah. Atau Nabi Nuh yang menyeru kepada umatnya selama 850 tahun, menyeru untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang menentang terhadap ajaran Nabi Nuh? Bukan tetangganya, bukan masyarakat umum, tapi ternyata dari keluarganya sendiri, yaitu istri dengan anaknya. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salam, dengan kelemah lembutannya, dengan tata krama dan kesopanan yang luar biasa, mengajak ayahnya untuk menyembah Allah yang esa. Tetapi ayahnya menentangnya, bahkan menjadi garda depan dalam melakukan kemusyrikan, membuat berhala-berhala, membuat tandingan Allah Subhanahu wa taala. Atau kisah yang kita sering dengar, kisah kesedihan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak pamannya untuk masuk Islam, tetapi sampai akhir hayatnya pamannya tidak mampu berislam. Pamannya tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berislam, sehingga kembali kepada Allah dalam keadaan musyrik, dalam keadaan tidak mengakui agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi para patriot SMP Darul Hikam, walaupun di tengah kebaikan, di tengah ajakan orang untuk mengajak hidayah kepada kita, ada yang Allah berikan hidayah, padahal di tengah keburukan, di tengah kemungkaran, di tengah pertentangan kepada Allah yang begitu dahsyatnya, seperti ketika Allah menyapa hidayah kepada Siti Asyah, istri Fir'aun. Fir'aun sebagaimana yang kita ketahui adalah orang yang paling menentang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaku Tuhan, orang yang mengatakan bahwa tiada tandingan kekuasaannya dibandingnya dirinya sendiri. Tetapi Siti Asyah sebagai istrinya ternyata menerima ajakan Nabi Musa untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyapanya dengan hidayah. Sehingga walaupun di tengah hegemoni kemungkaran, pertentangan kepada Allah Subhanahu wa taala, Siti Asyah menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa disebut bahwa memang hidayah itu mahal. Allah memberikan kepada orang-orang pilihan, may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang Allah tidak sapa dengan hidayahnya, siapa yang Allah tidak berikan hidayahnya, maka Allah tidak akan menyelamatkannya dia, bahkan akan menyesatkannya sampai kapanpun. Naudzubillahi min dzalik. Para patriot SMP Darul Hikam, tentu bagi kita bersyukur hari ini, bahkan hari-hari ke depan,
kita akan melaksanakan saum Ramadan. Saum ini harus menjadi syukuran bagi kita semua, karena kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menikmati bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan kebaikan di bulan-bulan Ramadan, diawali dengan kita makan sahur, kita bangun tidak susah. Ketika kita melaksanakan sholat wajib, kita tepat waktu. Ketika kita mampu membaca Al-Quran dengan jumlah yang biasanya lebih daripada hari-hari biasa. Kemudian ketika kita mampu melaksanakan sholat tarawih, ketika kita mampu melaksanakan puasa dengan baik, maka hakikatnya hidayah Allah sedang menyapa kita. Kita harus bersyukur bahwa Allah terus menggerakkan hati kita, raga kita untuk senantiasa berada dalam kebaikan. Maka hidayah Allah ini harus kita pelihara, jangan sampai disia-siakan. Nah, para patriot SMP Darul Hikam, apa yang bisa kita lakukan agar hidayah Allah senantiasa hadir di dalam diri kita, senantiasa menggerakkan hati dan raga kita untuk melaksanakan kebaikan, untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satunya adalah kita memastikan doa untuk hidayah terpelihara di dalam diri kita itu yang sering kita ungkapkan dalam salat kita, yaitu ihdinas siratal mustaqim, terpelihara setiap harinya dalam 17 rakaat yang kita lakukan dalam salat 5 waktu. Dalam bulan Ramadan ini kita tambah dalam salat tarawih. Dalam bulan Ramadan ini kita tambah dengan salat-salat sunnah lainnya. Dan dalam bulan Ramadan ini kita kuatkan hidayah kita yang Allah berikan kepada kita dengan kebaikan-kebaikan yang Allah tawarkan di bulan Ramadan yang begitu istimewa. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari Allah semakin meneguhkan, menguatkan, meyakinkan hidayah kita, sehingga kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kuncinya apa, hadirin teman-teman sekalian? Kuncinya adalah kita harus istiqomah dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berusaha bagaimana agar hidayah Allah terus menyapa kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyambut kebaikan-kebaikan yang Allah tawarkan kepada kita. Dengan cara kita tidak mengabaikan kebaikan-kebaikan tersebut, agar hidayah ini senantiasa terjaga di dalam hati kita, agar kita senantiasa tergerak dalam melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita memastikan doa ihdinas siratal mustaqim ini terucap dalam salat 5 waktu kita perkuat dengan memperkaya wawasan dan keilmuan kita, karena ilmu itu adalah penerang untuk kita senantiasa melakukan kebaikan. Ibadah yang baik itu juga disertai dengan ilmu yang baik. Dan yang ketiga adalah kita cari lingkungan, kita cari pergaulan dan pertemanan kita yang mendukung terhadap kebaikan kita. Karena teman yang baik itu adalah energi. Ketika kita lupa, kita diingatkan. Ketika kita lemah, kita dikuatkan. Ketika kita lalai, kita terus didorong untuk senantiasa melakukan kebaikan. Jadi kuncinya, sekali lagi, untuk menjaga hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah kita pastikan doa ihdinas siratal mustaqim terucap dalam setiap sholat kita. Di sholat 5 waktu kita ditambah dengan sholat sunnah lainnya. Kemudian yang kedua adalah kita senantiasa memperkaya dan memperkuat keilmuan kita, khususnya ilmu agama kita. Dan yang ketiga adalah kita mencari lingkungan pertemanan dan pergaulan yang senantiasa mendukung terhadap kebaikan kita. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan hidayah itu. Dan satu doa lagi yang sering Nabi Ibrahim sampaikan agar hidayah kita senantiasa terjaga, yaitu selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan Allah semakin menguatkan diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa disapa, digerakkan raga dan jiwa kita untuk senantiasa melakukan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kuncinya adalah ada di dalam diri kita. Mau atau tidak, hidayah Allah terus menyapa kita, maka kita harus tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.